Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Welcome back to Study English with Bu Indah. Are you ready guys? Well, today we are going to study about some vocabulary words, hobby and illnesses, and then greeting card and invitation card. Anak-anak, hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu kosakata tentang kegemaran dan kosakata tentang penyakit. Selanjutnya kita juga akan belajar kartu ucapan dan kartu undangan dalam bahasa Inggris. Our first material that we are going to study is some vocabulary words of hobby. Anak-anak, materi pertama yang akan kita pelajari kali ini yaitu beberapa kosakata kegemaran dalam bahasa Inggris. I have some vocabulary words here. Bu Indah punya beberapa contoh kegemaran dalam bahasa Inggris. Listen to me and repeat after me. Dengarkan Bu Indah cara pengucapannya ya, kemudian tirukan. Painting, singing, fishing, dancing. Listen again and repeat after me. Cooking, gardening, playing tennis, playing volleyball. We continue again guys. Listen again. Cycling, playing golf, jogging, boxing, playing badminton, playing football, playing basketball, listening to the music, watching TV, swimming. Okay guys, that's all the vocabulary words about hobby. Anak-anak, itu tadi beberapa kosakata kegemaran dalam bahasa Inggris. Tentunya kalian sekarang sudah bisa menyebutkannya satu persatu ya. To ask about hobby, we can use this sentence. What is your hobby? And the answer is, my hobby is bla bla bla. Untuk menanyakan tentang hobi, kita bisa menggunakan kalimat ini ya. What is your hobby? Apa hobimu atau apa kegemaranmu? Jawabannya, my hobby is bla bla bla. Hobi saya atau kegemaran saya adalah titik. Tinggal menyebutkan saja nanti kegemarannya apa. For example, Bu Indah punya contoh di sini ya. Yang pertama ada gambar anak yang sedang berenang ya, swimming. Di sini pertanyaannya, what is your hobby? Apa hobimu? Dilihat gambarnya di situ, yaitu swimming. Berarti jawabannya di sini, my hobby is swimming. Number 2, what is his hobby? Apa hobinya? Dilihat di situ gambarnya, yaitu singing. Ya, bernyanyi. Jadi di sini jawabannya, his hobby is singing. Now we study about illnesses. Anak-anak, materi kita yang kedua yaitu mengenai kosakata beberapa penyakit dalam bahasa Inggris. Di sini Bu Indah punya beberapa contohnya ya. Listen to me and repeat after me. Dengarkan Bu Indah, tirukan Bu Indah. Headache, toothache, stomachache, cough, listen again and repeat after me. Backache, fever, cold, legs hurt, stiff neck, eyes hurt. To ask about illnesses, we can use this sentence. What happens to you? And the answer is I've got blah blah blah. Untuk
Untuk menanyakan kondisi seseorang yang merasa tidak sehat dalam bahasa Inggris, kita bisa memakai kalimat what happens to you. Kemudian jawabannya nanti I've got bla bla bla, ya. Contohnya di situ I've got a headache. Kepala saya sakit. For example, number 1, what happens to you? I've got a toothache. Di situ gambarnya orang sedang sakit gigi ya. Jadi jawabannya I've got a toothache. Number 2, what happens to you? I've got a fever. Di situ karena gambarnya orang yang sedang berbaring karena demam, jadi jawabannya I've got a fever. Well guys, now we study about invitation card. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kartu undangan dalam bahasa Inggris ya. I've got an example. Di sini Bu Indah sudah punya contohnya. Contohnya di situ adalah kartu undangan ulang tahun ya. You are invited to celebrate Elvira Agnes Sophia. Jadi di sini yang mengundang adalah Elvira Agnes Sophia, sweet 17, umurnya 17 tahun. Saturday, 20th of February 2016 at McD Citra Raya. Di situ undangannya untuk hari Sabtu tanggal 20 Februari. Acaranya di McD. Dress code-nya itu juga ada dress code-nya ya. Dress code-nya di situ colorful, warna-warni. Anak-anak, untuk menuliskan kartu undangan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Number 1, the person who invites, orang yang mengundang ya. Jadi di sini orang yang mengundang harus kita tulis di kartu undangan tersebut. Number 2, the person who is invited. Yang kedua, nama orang yang kita undang juga harus ditulis. Number 3, day or date. Nomor 3 di sini hari atau tanggalnya ya. Harus ditulis dengan jelas juga. Number 4, time. Time ini adalah waktunya, jam berapa. And then the last, number 5, place. Tempatnya di mana? Ya, jadi 5 hal tersebut harus kita tulis dalam kartu undangan yang akan kita buat. Our next material is greeting card. The examples of greeting cards are congratulations card and New Year card. Jadi materi kita yang selanjutnya yaitu kartu ucapan. Ada beberapa contoh kartu ucapan di sini. Yang pertama ada congratulations card. Congratulations card di sini adalah kartu ucapan selamat. Yang kedua New Year card ya. Ini contohnya dikasih Bu Indah New Year, maksudnya di sini kartu ucapan selamat tahun baru. Bisa juga kartu ucapan selamat Idul Fitri atau kartu ucapan selamat Hari Ibu ya. Jadi ada banyak macamnya, cuma di sini dikasih Bu Indah contoh New Year card. Congratulations card. I have an example of congratulations card. Bu Indah punya contoh dari kartu ucapan selamat. Dear Captain, congratulations on becoming the first champion of the Provincial Soccer Championship. We are proud of you. Kalau kita perhatikan, kartu ini dikirimkan oleh Abdur kepada kapten tim sepak bolanya. Ya, mengucapkan selamat karena telah menjadi juara 1 pada kejuaraan sepak bola tingkat provinsi ya. We are proud of you. Kita sangat bangga padamu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin menuliskan kartu ucapan selamat. Number 1, who sends the card? Siapakah yang mengirimkan kartu itu? Jadi nama pengirimnya harus kita tulis. Contohnya di situ nama pengirimnya sudah ditulis yaitu Abdur. Number 2, for who the card is. Untuk siapakah kartu itu ditulis? Jadi kita juga harus menuliskan kepada siapa kartu itu kita tulis. Di situ ditulis untuk kapten ya. Jadi namanya sudah dituliskan. Number 3, congratulations text. Jadi di sini teks ucapan selamatnya ya. Kalau di dalam contoh itu mengucapkan selamat atas kemenangannya telah menjadi juara 1 pada kejuaraan sepak bola tingkat provinsi.
Jadi harus ditulis dengan jelas dalam rangka apa kita mengucapkan selamat. Misalnya, kita mengucapkan selamat karena telah menjuarai lomba menyanyi, ataukah kita mengucapkan selamat karena telah memperoleh peringkat 1 di kelasnya, atau kesuksesan-kesuksesan yang lain. Oke guys, this is your task today. Anak-anak, ini tugas kalian hari ini ya. Do your LKS task 1, page 55, number 1 until number 10. And do your LKS task 3, page 61 until 62, number 1 until number 10. Untuk yang tugas halaman 55 nomor 1 sampai 10, ini tugasnya adalah listening ya, mendengarkan jawaban dari Bu Indah. Jadi Bu Indah akan membacakan kalimatnya, selanjutnya kalian pilih salah satu jawaban yang tepat dicentang di LKS kalian ya. Setelah ini akan dibacakan Bu Indah kalimatnya. Dengarkan baik-baik ya. Are you ready guys? Okay, listen to me and give a tick to the correct answer. Dengarkan Bu Indah, kemudian berilah tanda centang pada jawaban yang benar sesuai dengan kalimat yang diucapkan Bu Indah. Number 1. My hobby is swimming. Number 2. Andy likes playing football. Number 3. They like playing badminton. Number 4. My uncle likes jogging in the morning. Number 5. My brother's hobby is cycling. Number 6. His hobby is playing tennis. Number 7. I like jogging in the morning. Number 8. Andra's hobby is playing golf. Number 9. He likes boxing. Number 10. His hobby is playing basketball. Nah, anak-anak, itu tadi sudah dibacakan Bu Indah kalimatnya ya. Sekarang coba dicek lagi pekerjaan kalian ya. Apabila masih belum jelas, bisa diputar lagi ya. Selamat mengerjakan. Thank you very much for studying English with me. Have a nice day. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.